Baik, kita mulai saja. Nanti materi hari ini ada dua, yaitu identifikasi dan asesmen yang hambatan fisik, saya, kemudian yang hambatan non-fisik nanti Bu Irma. Karena ada 3 orang ahli lain, Bu Arsi, Bu Irma, dan Pak Pri, nanti apabila ada hal yang kurang pas, nanti tolong diralat atau diperbaiki. Kemungkinan besar apa yang saya sampaikan nanti itu hanya gerambiangan saja, overview, tapi di detailnya nanti di instrumen itu ada. Prinsip identifikasi itu sebenarnya adalah menemukanali yang paling utama. Menemukan dan mengenali apakah yang bersangkutan itu mengalami hambatan fisik, apakah dia mengalami hambatan intelektual, sosial, emosional, atau kemungkinan sensomotoriknya atau kondisi neurologisnya. Nah, alat ini untuk men-screening. Kemudian kalau sudah diketahui dia tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan sebagainya, maka Bapak Ibu bisa mengalih tangankan. Misalkan kalau tunanetra bisa ke dokter mata. Berapa penglihatannya, visus sentralisnya. Kalau tunarungu bisa ke dokter THT, bisa berapa kehilangan hearing loss-nya, kehilangan pendengarannya berapa. Kalau tunagrahita bisa ke Bu Irma untuk dites inteligensinya. Sehingga dari hasil ini dapat digunakan untuk perencanaan pembelajaran. Kenapa pembelajaran? Penempatan siswa. Oh, anak ini tunagrahita sedang, oh anak ini low vision, oh anak ini brain damage, maka ditempatkan pada tempat yang tepat, perencanaan pembelajarannya dengan tepat gitu. Disebut tunanetra apabila fungsi penglihatannya sekalipun telah dikoreksi dengan kacamata, yang bersangkutan tidak dapat memanfaatkan penglihatannya untuk pendidikan. Tetapi kalau matanya itu dikoreksi dengan kacamata, kemudian yang bersangkutan bisa melihat dengan jelas, maka tidak disebut tunanetra. Nah, yang tunarungu itu intinya begini, anak yang mengalami hambatan pendengaran, apabila telah dikoreksi dengan alat bantu dengar, yang bersangkutan tetap tidak dapat menggunakan pendengarannya untuk fungsi pendidikan. Berikutnya adalah anak yang mengalami hambatan gerak. Siapa sih? Yaitu anak yang mengalami hambatan dalam anggota gerak tulang sendi. Atau anak yang mengalami cerebral palsy. Nah, saya akan melanjutkan untuk materi yang berikutnya terkait dengan identifikasi anak dengan gangguan intelektual, Bapak Ibu. Nah, di sini yang masuk di dalam kategori gangguan intelektual ini adalah tunagrahita, kemudian lamban belajar atau biasa juga disebut slow learner, kemudian berkesulitan belajar spesifik ya atau spesifik LD, lalu ada tambahan satu lagi yaitu cerdas istimewa. Ciri utama ya atau karakteristik utama yang bisa digunakan untuk mendiagnosa ya Bapak Ibu, mendiagnosa seorang anak itu masuk dalam kategori tunagrahita itu ada 3 karakteristik utama. Yang pertama adalah intelektual yang jauh di bawah rata-rata, jauh ya Bapak Ibu, atau kalau dalam bahasa ilmiahnya itu signifikan gitu. Kemudian yang kedua itu mengalami gangguan perilaku adaptif, nah ini juga harus terpenuhi. Ada kalanya anak itu intelektualnya di bawah rata-rata, tapi perilaku adaptifnya bagus. Nah ini berarti tidak masuk dalam kategori tunagrahita. Nah kalau kan tunagrahita harus memenuhi baik intelektual jauh di bawah rata-rata maupun gangguan di perilaku adaptif.
Dan kemunculan yang ketiga, ini yang sering dilupakan sih kadang-kadang ya Bapak Ibu, kemunculan permasalahan atau gangguan intelektual ini terjadi pada usia perkembangan atau di bawah atau sebelum usia 18 tahun. Oke, nah kita masuk di lamban belajar Bapak Ibu, dikatakan dia ada di ambang batas. Karena memang dia ada di ambang batas antara anak normal dengan anak tunagrahita. Kalau normal kisaran IQ-nya ada di 90 sampai 110. Kemudian sementara untuk anak tunagrahita ya itu kisarannya ada di 70 atau 75 ke bawah begitu. Nah, sementara si anak lamban belajar itu ada di antaranya. Masuk pada anak berkesulitan belajar spesifik atau LD ya, learning difficulties. Ini ada 3 jenis, disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Untuk disleksia ini kesulitan dalam membaca, disgrafia dalam menulis, dan diskalkulia ini dalam berhitung. Secara garis besar, anak cerdas istimewa ini harus masuk di 3 kategori, Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan teorinya Renzulli ya. Jadi ada 3 kategori, 3 indikator utama gitu, sehingga anak bisa dikatakan cerdas istimewa. Yang pertama adalah IQ atau intelijensinya itu jauh di atas rata-rata. Jauh ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di atas rata-rata, tapi jauh di atas rata-rata. Atau bahasa ilmiahnya tadi, signifikan. Jauhnya itu signifikan. Kemudian yang kedua, itu punya komitmen pada tugas yang dia kerjakan. Punya komitmen pada hal yang dia sukai begitu. Jadi tanpa disuruh. Komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi, betul. Jadi tanpa disuruh, itu dia akan sudah mengerjakan hal tersebut, sudah akan mencari tahu, sudah akan mengejar, begitu. Sudah akan punya target pada hal-hal yang dia sukai. Kemudian yang ketiga, yang juga harus terpenuhi, itu adalah kreativitas, Bapak Ibu. Bahwa dia punya kreativitas, dia bisa menciptakan inovasi dalam hal yang dia sukai tersebut, yang mungkin tidak terpikir oleh anak-anak pada umumnya. Ya, baik. Nah, itu identifikasi untuk baik anak dengan gangguan intelektual yang tadi dan juga anak dengan gangguan sosial emosi. Saya kira begitu. Ada komen silakan. Ya, Iya. silakan Bu Katarina. Apa? Kalau tunarungu gimana Bu Katarina? Baik. Untuk anak-anak tunarungu biasanya kami akan menerima mereka tidak semata-mata untuk tes assessment, tetapi bahwa kita harus mengenal mereka. Satu hal, anak itu sangat kenal kita. Kalau kita merasa direngkuh, hatinya ketemu, baru kita bisa melakukan komunikasi dengan berbagai macam cara. Sehingga kita bisa melakukan assessment itu. Begitu Pak Bagio. Jadi amat berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Iya. Betul. Jadi agak bersabar. Anak tunagrahita dan autis itu kesabarannya harus kuadrat. Ya, yang lain ada pertanyaan, ada komen, silakan. Ya, Pak Bak, mungkin sebentar biar ya persepsi awal nanti tidak salah. Jadi Bapak Ibu, identifikasi dan asesmen itu kan hal yang pokok di PLB. Jadi sebenarnya sebelum kita memberikan layanan, itu identifikasi dan asesmen itu harus dilakukan. Nah, perlu dipahami sekali lagi bahwa identifikasi itu penjaringan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau di materi ya sebagian atau nanti di aplikasi tadi sebagian disampaikan Pak Bagio itu untuk mengetahui ciri-cirinya itu untuk menjaring. Nah, setelah baru diduga itu tadi ada referral, dialih tangankan itu untuk memastikan, maka kita serahkan pada ahlinya. Jadi bukan nanti setelah kita selesai, terus wah ini anak seperti ini, kita belum bisa. Dan ahli ini Bapak Ibu, kalau identifikasi kita bisa melakukan, yang asesmen itu sebenarnya yang melakukan ahli. Ahli itu misalnya tadi ada psikolog, ada dokter. Nah, kita ahlinya nanti mungkin yang di pembelajaran karena kita guru. Ya mungkin tambahan sedikit aja Pak Bagio. Silahkan teman yang lain mau komen atau mau tanya silakan. Dari Pak Wowo ya, usia yang tepat atau pas untuk melakukan tes intelijensi.
Ini tergantung maksud dan tujuannya ya sebenarnya. Kalau untuk bisa dilakukan tes intelijensi itu usia dini pun bisa, instrumennya ada, tergantung pada tujuan itu tadi. Mau untuk apa dulu begitu? Karena ketika kita melakukan intelijensi di usia dini, itu bisa jadi nanti di usia berikutnya itu akan masih ada perkembangan kemampuan intelektual gitu. Ini karena banyak hal. Karena memang satu instrumen tes IQ itu juga ada unsur kelemahan ya Bapak Ibu. Ada unsur kelemahan dari tes intelijensi, tes IQ yang sudah ada saat ini. Itu yang pertama adalah banyak mengandung unsur-unsur akademik. Sehingga ketika anak itu sudah sekolah dengan yang belum sekolah, itu kadang-kala akan dirugikan hasilnya bagi yang tidak bersekolah ataupun yang belum bersekolah. Ini salah satu kelemahan dari tes intelijensi gitu. Lalu yang kedua adalah perkembangan kognitif anak itu optimalnya itu mulai dari 7 sampai 11 tahun. Ya, kalau menurut teorinya Piaget ya Bapak Ibu, itu di 7 sampai 11 tahun. Itu perkembangan yang paling optimal dari kognitif. Sehingga ketika dilakukan tes intelijensi sebelum itu bisa dikatakan bahwa kemampuan intelektualnya atau kognitifnya itu cenderung belum sematang ketika sudah di 7 sampai 11 tahun begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di usia dini bisa dilakukan tes intelijensi. Nah itu tadi tergantung dari kebutuhan apa yang mau yang dimaksudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sistemnya. Nah ini tampilan awalnya Bapak Ibu. Ya. Nanti bisa masuk ke dalam ini, klik saja masuk. Ya. Nah kalau sudah berhasil masuk, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Begitu dari saya. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Alhamdulillah acara kita pada hari ini sudah berjalan lancar dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, demikian memberikan hikmah dan menambah ilmu kita semua dan endingnya nanti agar kita bisa memberikan layanan yang terbaik untuk anak-anak kita dan mestinya yang optimal. Saya terima kasih sekali lagi dari saya dan tim. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Ya, marilah acara pada sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetap semangat dan semoga semua sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.